Di sini saya akan membahas tentang istilah-istilah dalam tree. Yang pertama ada predecessor, yaitu node yang berada di atas node tertentu. B. Predecessor dari E dan F. Ini kita ambil contohnya dari pohon binary tadi sebelumnya. Dari sini. Nah, dari sini B. Predecessor dari E dan F. Selanjutnya, istilah dalam tree itu ada suksesor, yaitu node yang berada di bawah node tertentu. E dan F merupakan suksesor dari B. Jadi ini kebalikannya, yang tadi kan B itu predesesornya, sedangkan E dan F itu suksesor dari B. Selanjutnya ada aksesor, yaitu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya, A dan B merupakan aksesor dari F. Jadi, F ini kan tadi paling bawah ya. Nah, yang atasnya F itu, B sama A, itu disebutnya aksesor. Selanjutnya ada descendant atau seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Ini kebalikan dari aksesor. Ini itu yang di bawahnya. Nah, yang paling atas kan akarnya itu, rootnya itu A. Nah, B sama F itu di bawah A, itu disebutnya aksesor. Next, selanjutnya itu ada parent, yaitu predecessor satu level di atas satu node. Contohnya B merupakan parent dari F. B itu parent dari F. F itu bawah B1. Satu level. Jadi, yang di atasnya itu parent disebutnya. Next, ada child, yaitu suksesor satu level di bawah satu node. Yang pertama, contohnya itu F merupakan child dari B. Jadi anak node di bawah B itu disebutnya child. Anak dari atasnya ini B itu kan, F itu kan di bawah B. Jadi disebutnya itu child dari B. Lalu sibling node yang memiliki parent yang sama dengan satu node. Contohnya E dan F adalah sibling. Kembar, maksudnya kayak B itu kan ada E dan F bawahnya. Nah, yang sejajar itu disebutnya itu sibling. Begitupun yang G sama H tadi ya kan. H sama I itu sibling dari G ya. Selanjutnya ada subtree, itu bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendant-nya. Contohnya subtree BEF dan subtree DGH. Jadi yang ada di bawah A itu disebutnya subtree, yaitu BEF sebelah kiri dan DGH sebelah kanan. Next ada size tadi belum. Ini size banyaknya node dalam suatu tree. Contohnya gambar tree di atas memiliki size 8. Yaitu A, B, C, D, E, F, G. Itu kan ada 8 ya. Nih, A, 6, Selanjutnya ada height, banyaknya tingkat level dalam suatu tree. Contohnya gambar tree di atas memiliki height 3. Lalu root, akar itu yang membentuk. Yang pertama dicetak itu akar itu paling atas ya. Itu node khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor. Yang tidak memiliki atas lagi gitu. Node atas di atasnya, yaitu dia paling atas. Contohnya tadi itu A. Lalu selanjutnya ada lab, daun. Node-node dalam tree yang tidak memiliki daun, contohnya node E, F, C, G, H. Lalu degree, derajat. Banyaknya child yang dimiliki oleh suatu node. Contohnya itu node A memiliki derajat 3, node B memiliki derajat 2. Misalkan contohnya itu tadi A paling atas, memiliki derajatnya itu B, C, D. Sedangkan B tadi E sama F. Derajatnya yang di bawahnya. Banyaknya child yang di bawah. Selanjutnya, istilah-istilah pohon binary. Pohon binary penuh. Pertama, full binary tree, yaitu semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabangnya memiliki panjang luas yang sama. Jadi, simpul B memiliki A memiliki luas 2, B sama
dan sejajar. Lalu C, F sama G. Next, ada pohon biner lengkap atau complete binary tree, yaitu semua simbol kecuali daun memiliki 2 anak, tetapi tiap cabang memiliki panjang luas berbeda. Sama seperti sebelumnya, dia itu tetap memiliki 2 anak, namun ini luasnya berbeda. Ibaratkan A, B sama C sama memiliki 2 anak, cuman yang B kan masih lebih panjang, sedangkan C itu udah cukup sampai sini, luasnya itu berbeda. Ini lebih panjang, ini lebih pendek. Jadi ini yang membedakan pohon binary lengkap sama yang tadi. Yang selanjutnya ada pohon binary similar, yaitu 2 pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi informasinya berbeda. Nih, kita kan ini A, B, C, F, G, R contohnya. Ini tuh bentuknya sama, strukturnya sama, namun informasinya itu berbeda. Ini sedangkan ini A sama B, C, sedangkan ini F, G, sama R. Jadi informasi itu berbeda, namun strukturnya sama, bentuknya sama, kayak gini. Yang terakhir, yang selanjutnya, pohon biner equivalent. Itu 2 pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. Kalau tadi kan memiliki struktur sama, tapi informasinya berbeda. Sedangkan ini memiliki struktur sama, informasinya juga sama. Lalu selanjutnya ada pohon biner miring, scalar tree, atau 2 pohon yang semua simbolnya mempunyai 1 anak atau turunan kecuali daun. Jadi dia itu lurus aja. Ini punya 1, ini punya 1, ini punya 1. Kayak gini. Contohnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang kunjungan pada pohon biner. Kunjungan pada pohon biner ini terbagi menjadi 3 bentuk binary tree. Yang pertama, ada kunjungan secara free order atau depth first order, mempunyai urutan cetak simpul yang dikunjungi, yaitu simpul A. Lalu kemudian kita kunjungi cabang kirinya, yaitu B, D, E. Lalu kemudian setelah kunjungan kiri sudah selesai dikunjungi semua, kita lanjut ke urutan kunjungi cabang ke kanan, yaitu C. Lalu ini contoh query SQL-nya. Kalau kita akan membuat SQL di MySQL ya, ini query-nya tentang free order. Find free order, not kali root, if root, no, foreign F, root data, free order, root kiri, free order, root kanan. Nah, sekarang kunjungan secara in order atau symmetric order. Sama seperti tadi mempunyai urutan 3 kan. Urutan 3. Yang pertama. Nah, ini yang pertama. Kita mulai dari kiri. Beda dari yang pertama kan mulai dari akar. Nah, sekarang ini kita mulai dari cabang kiri. Kita kunjungi semua cabang kiri. Setelah selesai baru kita cetak root atau akarnya. Lalu setelah dicetak kita kunjungi cabang kanan. Selanjutnya ada kunjungan secara post order, mempunyai urutan kunjungi cabang kiri sama seperti in order, itu D, E, B. Nah, sekarang tidak langsung mencetak root, jadi kita kunjungi dulu cabang kanannya dulu, itu C. Lalu setelah itu kita cetak isi simpul yang dikunjungi, rootnya kita cetak A. Selanjutnya aplikasi pohon biner. Di sini ada 3 jenis aplikasi pohon biner ya. Yang pertama notasi prefix, yaitu notasi yang terbentuk atas operator dan operand, di mana operator berada di depan operand. Contohnya A tambah B kali C. Ini tuh infix ya, yaitu disebutnya infix. Lalu kita ubah ke notasi prefix. Ini notasi infix, kita ubah ke notasi prefix. Nah, di sini kan dijelaskan. Jadi operatornya kita ubah jadi ke depan. Satu langkahnya. Ini A, kita majukan 1 kali, langsung ke sini. Lalu B-nya kita geser. Nah, ini kali, kita geser ke sini. Lalu B, kita geser ke belakang. Jadi, jadinya prefixnya kayak gini. Plus A kali B, C. Selanjutnya ada infix, yaitu notasi yang terbentuk atas operator dengan operand, di mana operator berada di antara operand. Notasi ini hanya dikenal oleh manusia dan selalu digunakan dalam perhitungan aritmetika. Contohnya kayak gini ya, A tambah B kali C. Nah, kita kirungin dulu.
A tambah B kali C. Lalu kita jumlah kayak gini. Selanjutnya, aplikasi basis data yaitu FOSFIT. Notasi FOSFIT yaitu notasi yang terbentuk atas operator dan operand, di mana operator berada di belakang operand. Notasi ini hanya dikenal oleh prosesor dan dipahami dalam ALU. Contohnya kayak gini, A tambah B tambah C, lalu infix. Maka notasi FOSFIT-nya yaitu kita ubah operandnya jadi ke belakang. A, B, C. Nah, ini semua operandnya itu digabung langsung geser ke belakang. Namun kita utamakan dulu yang mudah seperti matematika, kali sama plus kan harus diutamakan kali dulu baru plus kayak gitu. Jadi contohnya itu kayak gini. Jawabannya kayak gini. Ya, terakhir kesimpulan dari presentasi kami yaitu tentang binary tree, yaitu tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki atau hubungan one-to-many antara elemen-elemen. Tree didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root dan node lainnya. Tree juga adalah suatu graph yang asynchronously simple connected yang tidak mengandung loop.